sehat ya anak-anak? Oke, untuk hari ini kan materi pelajaran kita mengenai tentang profil pekerjaan. Di mana hari ini kamu sebagai murid kompetensi kalian MPLB harus mengetahui nanti setelah selesai saya itu mau jadi apa? Apakah nanti kamu mau kerja, melamar pekerjaan di perusahaan-perusahaan, atau berlanjut kuliah? Apakah itu dia perguruan tinggi atau perguruan swasta favorit, atau barangkali ada yang mau berwirausaha jadi seorang entrepreneur dan pilihannya ada. Paling tidak untuk hari ini sebagai murid lulusan manajemen perkantoran, kamu harus tahu kira-kira profesi apa aja yang bisa kamu capai ketika kamu lulus dari SMK Negeri 25 Jakarta. Paham ya? Oke. Nah, sebelum kita mulai materi pelajaran hari ini, ada baiknya kita absen dulu ya. Nah, coba lihat teman kamu kiri kanan. Kira-kira siapa ini yang nggak datang? Nggak ada. Teman kiri kanan siapa? Citra. Kenapa ini anaknya? Citra, Rizka, Arif, takut. Ya. Terus? Aura, Bu. Ini di kakak. Namanya di kakak. Oh iya. Terus? Ya, aku ya. Oke, berarti ada 5 anak ya? Oke, ya. Ada anak-anak yang tidak masuk. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke materi pembelajaran, ada baiknya Ibu kirim ini dulu ke ini kamu ya. Tapi dia by WA untuk mengetahui bagaimana nih suasana hati kamu hari ini. Apakah senang, sedih, patah hati atau apa? Kok kecewa? Kecewa. Siapa sih yang habis diputusin sama pasangan? Nah, coba kamu deskripsikan suasana hati kamu dalam satu kata. Senang. Bete. Excited. Udah. Oh, bener banget nih. Capek, lelah, capek, senang, bahagia, ngantuk. Waduh. Siapa yang senang? Yang jauh senang cuma berapa orang? Saya jawab happy pada kamu. Capek aja, Bu. Ngantuk tuh. Takut. Tapi belum buat. Lanjut buat. Wah. Itu saya. Oh, gimana sih? Kenapa? Ada yang capek, ngantuk, lapar. Siapa yang tak kuat? Pegel, siapa itu? Nah, lihat, ini kan suasana hati kita ya. Jadi macam-macam ya, karena kita kan dari berapa orang. Nah, kita harapkan apa suasana hatimu hari ini, kita coba yuk. Kita semangat untuk memulai pembelajaran hari ini. Bisa ya? Bisa. Coba semangatnya dulu. Tepuk semangat. Lagi. Oke, kita
pekerjaan, lihat nih, Ibu akan memberikan satu asesmen awal dulu untuk mengetahui sampai sejauh mana pemahaman kamu tentang pekerjaan-pekerjaan yang nantinya akan kamu dapatkan pada saat kamu lulus dan ingin melanjut ke jenjang karir. Gimana kabarnya Isa? Sehat? Oke, bisa ya, coba ya, itu ada linknya Ibu kirim. Nadira bisa? Udah dikirim linknya? Oke. Coba kerjakan dulu. Sudah? Sudah selesai. Wih, pinter. Tadi udah selesai dan dapat nilai 100. Aisyah udah? Nah, Nadira udah? Nah, bukti hasil kerjanya di SS ya. Nanti kirim ke Ibu Jati. Nah, minimal yang nilai 100 coba tunjuk tangan. Siapa aja? Wah, semua nih. Oke. Yang salah satu. Salah satu. Kamu berapa? Coba ya. Nah, sekarang kita masuk ke pokok bahasa. Berbagai jenis profesi dan pekerjaan. Nah, kenapa kita membahas ini? Seperti tadi yang sudah disampaikan bahwa biasanya kalau kita masuk ke sekolah SMK menengah kejuruan, pasti salah satu syaratnya atau salah satu keinginan kita maupun keinginan orang tua bahwa begitu kita lulus, kita menjadi tenaga kerja yang siap pakai. Kita bisa melamar pekerjaan, gitu ya. Nah, sekarang coba kalau misalnya Ibu buat pekerjaan apa saja yang sesuai untuk kita, untuk lulusan kompetensi kalian manajemen perkantoran. Siapa yang bisa? Yuk, tulis di sini. Nanti ditempel di sini ya. Ini Nadira dulu, nanti kita tulis. Ini kamu coba tulis. Ini kita buat ada 5 aja deh. Nih. Coba tulis. Nah, kalau sudah, sekarang di sini, ditempel di sini nak. Biar teman-teman kamu tahu, atau barangkali nanti jadi ada ide. Oh, nanti kalau saya lulus, saya pengen kerja di sini deh. Satu aja, satu, gak usah banyak-banyak. Ayo, tulis. Ayo, tempel. Oke. Satu dulu.
menjadi pegawai kantor atau pegawai administrasi? Bisa tidak? Bisa. Kemudian menjadi resepsionis, bisa tidak? Bisa. Melayani tamu ya, kita harus berpenampilan menarik, kemudian berbicara yang baik dan benar, mengucapkan komunikasi yang baik dan benar pada saat menghadapi tamu ataupun pelanggan. Dan menjadi sekretaris junior. Nah, ini ada banyak sekali jenjang karir kita. Tapi minimal dari apa yang disampaikan temanmu, kamu bisa memahami bahwa lingkup manajemen perkantoran, kalau nanti kamu lulus, kamu pengen melamar pekerjaan, nah itu adalah jenjang karir yang bisa kamu pilih untuk kamu bisa bekerja di kantor. Nah, bagaimana caranya? Jadi sekarang kamu fokus belajar. Belajar ya, bagaimana cara berkomunikasi, bagaimana cara mengatur surat, membuat surat, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, menerima telepon, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, sehingga nanti pada saat kamu lulus, kamu benar-benar menjadi, ini loh saya lulusan manajemen perkantoran yang bisa apa? Kamu yang buat, ya kan? Saya bisa memetik 10 jari, saya bisa membuat surat dalam waktu, membuat 5 surat dalam waktu 20 menit misalnya. Nah, jadi semua keahlian kamu pelajari dari sekarang. Paham ya? Oke. Nah, ini dia materi pelajaran kita, pekerjaan. Nah, itu pekerjaan merupakan mata pencarian sesuatu untuk mencari nafkah dan pokok penghidupan. Ntar dulu mana? Banyak ini berpokok. Nah, kalau kamu sudah tahu profesi pekerjaan apa saja yang kita bisa cari pada saat nanti lulus pekerjaan, pada saat kamu sudah bekerja, kamu harus bisa bersikap profesional. Apa maksudnya profesional? Apa? Coba ada yang bisa jawab? Profesional. Profesional. Apa artinya? Kita harus bekerja sesuai dengan kompetensi kita, sesuai dengan pekerjaan kita. Kalau misalnya kamu jadi seorang sekretaris, nggak mungkin dong sekretaris dia duduk kakinya di meja, mungkin nggak? Enggak. Jadi mulai sekarang latih bagaimana attitude kita. Atau barangkali sekretaris kita lagi terima telepon, ngapain lo telepon gua? Berisik tahu? Boleh nggak? Jadi selama kita di kantor, selama kita masih terikat dalam pekerjaan, kamu tetap harus bersikap profesional. Di sana kamu adalah seorang tenaga staf, seorang sekretaris, seorang tenaga administrasi. Jadi tampil dong itu. Jangan kamu mikir, nggak ada yang lihat kok, aku pakai kaca kan. Kok di kantor nggak ada bos, telepon pacarnya pakai telepon kantor. Nggak boleh seperti itu. Jadi tetap kamu harus bersikap profesional. Ini dia ya. Jadi, nah ini dia, memelihara ini sikap yang harus dimiliki oleh seorang profesional. Memelihara dan meningkatkan citra atau image profesi. Nah, seperti tadi dikatakan, kalau ada tamu, tapi kamu sebagai sekretaris atau resepsionis, kakinya ke atas meja, ini tamunya udah ilfil pasti ya kan? Gak bakalan deh boxing lagi, pasti gitu pikiran tamunya kan? Tapi kalau ada tamu, kamu tetap di kantor, atau yang kamu udah praktek di sekolah kan? Jadi tenaga resepsionis ya kan? Udah diajarin kan? Bagaimana ajarannya? Coba, masih ingat nggak? Apa S ya? 5S apa aja? Senyum, sapa, salam, Nah, itu dia. Diajarin nggak? Kalau nggak ada tamu, kamu boleh tiduran? Ya kan? Nah, kalau pada saat kamu menjadi tenaga resepsionis, diajarin nggak boleh dandan? Boleh, karena itu adalah image sekolah. Kalau ada tamu yang lihat, oh resepsionisnya cantik, ganteng, rapi, bersih, iya kan? Tamunya juga semangat kan? Selamat pagi, hari ini saya ingin bertemu dengan ini. Apakah beliau ada? Kata tamunya, kamu juga langsung
Berdiri nggak diajarin? Berdiri. Jadi ada alurnya. Nah itulah enaknya kita di SMK. Jadi kamu kalau cuma hanya dapat teori, tapi harus terapkan. Oh gini loh, jadi tenaga resepsionis. Oh gini loh kalau kita telepon, ada ya kegiatan kita latihan menerima telepon dan menelpon. Jadi setiap tingkatan itu pasti harus mengalami peningkatan juga. Kalau kelas 10 kita masih telepon bahasa Indonesia. Nah kelas 11 kita coba telepon dalam versi bahasa Inggris. Sehingga pada saat kamu kelas 12 kamu PKL. Saya nih, kamu ditempatkan di bagian resepsionis. Nah mana tahu di perusahaan tempat kamu PKL ada tuh koleganya atau pelanggannya ada tamunya bule. Kamu jangan langsung kabur. Kamu diajarin di sekolah. Minimal mengucapkan salam, menanyakan keperluan dengan versi bahasa Inggris. Nah, kenapa ini ibu katakan sekarang? Untuk persiapan kamu. Oh nanti berarti kelas 11 saya harus bisa bahasa Inggris. Bisa ya? Paham? Oke, kemudian lihat. Profesional itu sikap kita bangga terhadap profesi kita. Oh ini saya tenaga administrasi, saya resepsionis. Kamu harus bangga. Nanti kalau ada siapa resepsionisnya? Saya Pak. Itu merupakan satu kebanggaan. Jadi kalau ditanya anak 10 MP, siapa yang suka ini? Saya Bu. Siapa yang suka ini? Saya Bu. Dia bangga. Tapi kalau ditanya 10 MP, siapa yang remeh dia? Saya Bu. Nah, bisa mungkin jangan sampai ada seperti itu ya. Kita harus bangga. Berarti kalau kebanggaan itu adalah sesuatu yang bersifat positif. Kamu kenapa di sekolah diajarkan untuk ikut ekskul apa segala macam? Karena apa? Di ekskul itu biasanya ada perlombaan. Kamu yang mengukir prestasimu ikut perlombaan. Belajar yang benar. Kalau kamu udah belajar benar, nilai kamu tinggi dan kamu aktif dalam setiap pelajaran, pasti ada pertimbangan. Jadi kalau ada undangan ke SMK 25, ini kita mau lomba debat nih. Siapa kira-kira yang kita ingin? Itu ditanya ke semua guru. Oh, waktu pelajaran saya si A ini aktif, bla 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 bla. Terpilihlah. Dia lagi lomba. Nanti pada saat kamu lomba kan ada tingkatannya kan? Apakah dia tingkat Jakarta Selatan, DKI, atau nasional? Nah itulah kamu mengukir sejarah. Sehingga nanti pada saat kamu lulus, di CV-mu, di daftar riwayat hidupmu, ada prestasimu. 1, juara 1 lomba debat bahasa Inggris tingkat kecamatan misalnya. Kemudian yang kedua lomba 2, juara 2 lomba misalnya kamu ikut ekskul paskib atau PNS seperti yang baru-baru ini ya kan. Nah itu akan menjadi pertimbangan nilai plus pada saat kamu melamar pekerjaan. Bisa ya? Jadi itu bentuk bagaimana kamu bisa memiliki banyak kualifikasi. Kemudian mengejar kualitas dan cita-cita. Nah ini yang dikatakan tadi. Jadi ikut ekskul, aktif dalam setiap kegiatan atau kamu ikut komunitas. Nanti pilih komunitas yang memberikan dampak positif untukmu. Sehingga kamu juga membawa pengaruh positif dan kamu mendapatkan pengaruh positif. Nah kalau kamu sudah bersikap profesional, kamu akan menerapkan etika profesi. Nah etika namanya ini adalah ajaran tentang baik dan buruk. Nah etika itu adalah serangkaian dan norma yang digunakan sebagai pedoman dalam berperilaku. Nah ini dia perangannya. Nah selanjutnya ibu kasih soal ya. Dari materi yang ibu sampaikan ada yang mau ditanyakan? Ya. Sudah paham semuanya? Paham. Ada yang mau ditanyakan? Sudah paham?
kita pelajari hari ini. Ayo coba ke depan, nak. Sini saya. Untuk anakku yang cantik. Yuk, ini ke depan. Sini. Oh, udah kelihatan. Oke, namanya siapa? Aisyah. Oke. Ayo, kira-kira apa kesimpulan dari materi pelajaran kita untuk hari ini? Kita soalnya Kesimpulannya saya iya. Iya, tepuk tangan dong buat Aisyah. Terima kasih. Kamu lagi ya. Oke, sekarang Nadira. Kira-kira apa yang bisa kamu ambil kesimpulan dari materi pelajaran kita hari ini? Ayo.
itu. Pilihannya ada di kamu, dan kamu bisa mulai dari sekarang untuk meningkatkan kompetensi kamu, sehingga pada saat lulus kamu bisa bersaing dengan banyaknya lulusan SMK yang kompetensi kaliannya sama dengan kamu manajemen perkantoran. Karena di dunia kerja yang terbaiklah yang menjadi pemenang.